Oke viewers, sekarang saya berada di salah satu kampus di Surabaya, tepatnya di Universitas Airlangga. Dan kali ini saya berada di sebuah, dikatakan ini pre-event ya, yang luar biasa, yang lagi-lagi digawangin oleh salah satu provider terbesar di Indonesia. Dan kalau kita pengen tahu seperti apa konsep acaranya, seperti apa mengenai event yang akan diselenggarakan nantinya, sekarang di sebelah saya sudah ada Mbak Adita Irawati selaku Vice President Corporate Communication dari Telkomsel Indonesia ya Mbak? Iya. Kan saya kira mungkin ada Surabaya, tapi kebetulan regionnya nasional gitu ya? Iya. Selamat sore Mbak. Sore. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tapi ada sedikit bocoran, ternyata Mbak Adita ini juga orang daerah Jawa Timur juga, bener nggak? Pernah tinggal di Jawa Timur ya. Gitu. Iya, dan jadi akhirnya jadi orang sini juga sih. Oke, kita ngobrolin soal mengenai event yang diadakan Telkomsel. Untuk sebenarnya ini konsep acaranya seperti apa sih yang akan disuguhkan oleh Telkomsel ini? Ya. Oke, Telkomsel pada tahun ini dan juga di tahun-tahun ke depan kita memang ingin bisa menjadi satu operator yang kemudian membantu anak muda Indonesia untuk lebih kreatif gitu ya, mengembangkan apa yang menjadi potensinya, khususnya dengan makin maraknya digital lifestyle ya, dengan adanya perangkat gadget, kemudian juga dengan adanya layanan-layanan telekomunikasi yang sudah sangat luas di Indonesia, dan ini kita wadahi dalam satu program yang namanya Digital Kreatif Indonesia. Gitu. Nah, ini adalah salah satu acara kita untuk mensosialisasikan Digital Kreatif Indonesia ini ke kampus-kampus di Pulau Jawa khususnya, yang kita sudah mulai di Malang, kemudian hari ini di Surabaya di Universitas Airlangga, dan nantinya rencananya akan kita lakukan juga di Yogyakarta dan di Jakarta. Gitu ya. Oke, ini untuk event ini kenapa harus menggunakan basic digital bukan yang lain, atau seperti biasanya orang kalau kebanyakan mungkin lomba katakanlah ya kan, mungkin katakanlah atau logo atau segala macam untuk pendidikan lebih mengarah, kalau nggak salah ini untuk lebih ke anak mudanya ya. Kenapa harus memilih digital? Ya, ini kembali lagi memang kita selaraskan dengan Telkomsel sebagai sebuah operator mobile ya, mobile telecommunications terbesar di Indonesia, yang kita melihat bahwa anak muda ini adalah satu komunitas yang kemudian akan menjadi sangat besar peranannya di masa mendatang gitu. Dan tentunya dengan usia muda mereka punya banyak potensi yang seharusnya bisa terus dikembangkan, yang dalam hal ini memanfaatkan atau mengutilisasi layanan yang memang dimiliki oleh Telkomsel, yaitu layanan telekomunikasi yang nantinya akan berbasis digital. Artinya kita ingin mempertemukan ini bagaimana kreativitas anak muda memanfaatkan perangkat dan aplikasi digital sehingga kreativitas mereka bisa terus dikembangkan, dan kemudian di ujungnya Telkomsel ingin memfasilitasi kreativitas itu bisa menjadi konsumsi untuk masyarakat yang lebih global, tidak hanya di level nasional atau di Indonesia saja, tapi juga bisa kita bawa nanti ke level yang lebih luas nanti. Oke, ini kan kalau ngomongin kompetisi berarti di kategorinya sendiri ini bakal ada beberapa kategori yang akan dilombakan di kompetisi ini. Ya, mungkin saya juga perlu jelaskan bahwa Digital Kreatif Indonesia memang ada dua pendekatan besarnya ya dari Telkomsel approach-nya. Yang pertama, ini mungkin bukan yang sifatnya kompetisi, lebih kepada membentuk komunitas mobile developer yang namanya teman developer, yang kita menggalang beberapa developer muda yang aplikasinya itu memang sudah ready to market gitu. Jadi sudah bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, ini wadahnya kompetisi. Itulah yang kita namakan Digital Kreatif Indonesia Competition. Nah, kompetisi ini memang kita bagi menjadi 3 besar, aplikasi mobile paling Indonesia, kemudian video paling Indonesia, dan kontributor paling Indonesia. Jadi ini semua basisnya digital, dan tentunya juga sesuai dengan interestnya anak muda sekarang, membuat aplikasi, membuat video pendek, dan membuat tulisan pendek juga gitu. Jadi itu kira-kira kategori yang bisa diikuti di kompetisi.
Untuk bidikan, ini apakah memang khusus buat mahasiswa aja atau mungkin boleh semua yang merasa muda atau mungkin hanya untuk anak muda aja? Ya, untuk aplikasi mobile ini memang kita ingin lebih spesifik buat memberikan kesempatan buat anak muda yang saat ini mungkin di usia-usia mahasiswa S1 maupun S2 gitu. Kenapa? Karena memang kita melihat pengembang atau developer aplikasi ini relatif sekarang ini di usia yang mapan dan mereka umumnya sudah punya market sendiri gitu. Jadi kalau kemudian dikompetisikan dengan para pemula ini kita khawatirkan menjadi kurang fair, sehingga kita memang spesifik untuk mahasiswa dan tentunya usia-usia muda yang memang menjadi target kita. Kemudian kalau untuk video dan kontributor paling Indonesia ini umum, untuk umum karena memang kita sebenarnya tujuannya untuk lebih menginspirasi masyarakat ya tentang nilai-nilai keindonesiaan, tentang budaya, warisan, sejarah, kuliner, dan juga pariwisata Indonesia. Jadi kita lebih buka kesempatannya buat masyarakat lebih luas. Untuk range usianya dari usia berapa sampai berapa yang boleh gabung di acara? Kalau untuk kompetisi ini kita tidak batasi usia ya. Jadi khusus tadi aplikasi mobile yang penting masih berstatus mahasiswa S1, S2. Yang lain itu relatif lebih general public. Tapi kalau ngomongin soal keseluruhan, apakah ini hanya diadakan di Jawa Timur aja atau ini bersifat nasional? Ya, untuk kompetisinya sendiri ini nasional. Siapapun yang masuk kategorinya bisa mengikuti. Kriterianya juga boleh mengikuti kompetisi. Namun memang khusus untuk roadshow ini yang kita lakukan bersama Detik, kita lakukan di 4 kota tadi yang saya sebutkan, di Malang, Surabaya, Jakarta, dan Yogyakarta. Nah, ini nanti kita akan lihat responsnya. Apabila kemudian responsnya bagus ya, positif, animonya besar, tentunya tidak tertutup kemungkinan kita lakukan roadshow di tempat yang lain. Untuk penilaiannya itu seperti apa Mbak kira-kira dari setiap kategori yang akan di ini? Penilaiannya tentunya kita akan melihat pertama-tama adalah bagaimana mengutilisasi konten paling Indonesia. Karena memang syarat utamanya konten tersebut betul-betul mengangkat keindonesiaan. Nah, baik itu yang aplikasi, video maupun kontributor, penilaian utama ada di situ. Kemudian setelah itu tentunya juga tadi bagaimana bisa, kalau untuk aplikasi bagaimana kemudian tanggapan dari market ya, dari respon-respon yang ada khususnya melalui portal palingindonesia.com. Kemudian kalau video dan kontributor tentunya juga ada beberapa kriteria nanti akan kita tetapkan dan voting dari masyarakat melalui portal www.palingindonesia.com. Untuk durasinya sendiri ini akan diadakan berapa lama? Kita akan lakukan sampai kira-kira bulan Desember 2013, jadi akhir tahun ini. Dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan penjurian. Kita harapkan di triwulan 1 nanti sudah bisa kita dapatkan hasilnya. Jadi memang kita himbau untuk khususnya anak-anak muda Indonesia, khususnya juga yang ada di Jawa Timur dan di Surabaya, untuk bisa berpartisipasi secepatnya karena kita masih buka kesempatan sampai 31 Desember. Nah, kita tadi kan ngomongin soal acaranya, pesertanya, tapi satu hal yang belum kita tanyakan adalah cara untuk join di kompetisinya sendiri. Untuk join sangat gampang ya, dan saya rasa kalau anak muda memang kan pasti sekarang perangkatnya udah semuanya sudah bisa mengakses internet. Jadi silahkan aja nanti masuk ke portal www.palingindonesia.com dan situ nanti ketentuannya, cara untuk mendaftar, kemudian cara mengupload materinya juga bisa dilakukan di portal tersebut. Dan jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan juga bisa menghubungi Telkomsel melalui Twitter, melalui Facebook, dan juga melalui kontak yang ada di palingindonesia.com. Jadi sangat mudah sebenarnya. Yang penting masuk dulu ke portal dan kemudian bisa dilihat syarat dan ketentuannya. Oke, luar biasa. Itu tadi sedikit penjelasan dari Mbak Adita. Mungkin Mbak boleh sekali lagi ngajakin viewers di rumah untuk bisa ikutan langsung acara kompetisinya. Oke, viewers ya, namanya ya. Viewers kami dari Telkomsel mengundang semua anak muda Indonesia, khususnya yang memang jadi viewers, untuk bisa berpartisipasi dalam Digital Creative Indonesia Competitions, yang tujuannya sebenarnya adalah memberikan wadah gitu buat anak-anak muda Indonesia
untuk kemudian mengembangkan kreativitas dengan mengelola konten yang paling Indonesia melalui 3 kategori yang sudah kita sebutkan: aplikasi mobile paling Indonesia, konten paling kontributor paling Indonesia, dan video paling Indonesia. Jadi kembangkan terus kreativitasnya, manfaatkan juga teknologi telekomunikasi yang sekarang makin maju demi manfaat buat kalian semuanya, dan tentunya juga nanti bisa membawa karya kalian semua ke tingkat yang lebih global, tidak hanya di Indonesia tapi juga di tingkat dunia. Terima kasih. Luar biasa ya Mbak Aditya Irawati ini. Oke, Mbak, terima kasih. Sukses buat kompetisinya. Mudah-mudahan banyak anak-anak Indonesia yang punya potensi kelihatan ya. Jadi nggak cuma mereka berhenti aja di dalam kamar kreasinya gitu. Oke, viewers, itu dia ngobrol kita sedikit dengan Mbak Aditya Irawati selaku Vice President Corporate Communication dari Telkomsel.